Ya. Kalau kita sedikit repot, suka berkunjung kepada orang sakit, itu akan hidup pikiran kita. Ilmu kita akan bertambah dan keyakinan kita akan bertambah. Betapa lemahnya kita. Makanya kan berkali-kali sudah saya sampaikan, orang itu tidak bisa dikasih kelebihan sedikit. Orang kalau dikasih kelebihan sedikit atau dikasih sedikit kelebihan, identik apa? Identik apa? Takabur. Identik takabur. Bisa dikatakan 99% yang begini. Orang itu nggak bisa dikasih sedikit kelebihan. Nah, itu nas dari Allah Ta'ala. Itu nas dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, kalla innal insana layatgha. Surat apa itu? Dola itu ke awal. Innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Allah berfirman, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Manusia itu benar-benar melampaui batas. Kalau tubuhnya sehat, badannya kuat, ekonomi mapan, awas ini potensi-potensi takabur ujub itu kuat sekali. Meremehkan, mengunggulkan dirinya, aku, kalimat aku itu kuat sekali. Badannya sehat, tubuhnya kuat, ekonominya mapan, identik. Ini pelek ini sembarang kali. Layatgha kata Allah. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahus taghna. Ketika orang itu memandang dirinya serba cukup. Tuh. Ketika memandang dirinya serba dalam kondisi seperti ini, orang itu kayak mampu segala sesuatunya tanpa Allah. Karena rumongso punya kekuatan, rumongso punya kemampuan, identik banget ini, Pak. Kecuali secuil orang yang betul-betul dalam ilmunya dan cerdas akalnya. Ulangi lagi, yang dalam ilmunya dan cerdas akalnya. Seperti hamba Allah yang saleh, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, itu orang yang dalam ilmunya tentang Allah dan orang yang cerdas akalnya. Begitu beliau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, itu tidak menjadikan beliau itu sedikit pun ada kecongkaan dan ada kesombongan. Sedikit pun tidak terbuka di sana. Tertutup pintu-pintu keburukan itu. Kenapa? Karena cerdas. Karena Nabi Sulaiman itu orang yang sangat cerdas dan berilmu, benar-benar berilmu. Begitu dia dalam puncak kenikmatan yang Allah berikan, apa komentar yang diucapkan? Ada dua. Yang pertama, beliau kembalikan seluruh kenikmatan yang didapat. Dikembalikan semua kenikmatan yang diperoleh. Itu dikembalikan kepada zat yang memiliki dan yang memberi. Beliau katakan, hada. Hada itu mencakup semua. Ilmu yang begitu menakjubkan. Dengan segala bahasa makhluk Allah berikan kepada kita. Lalu kita kan bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, harus begitu.
Ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, kawit iso ngono wis rada napa? Bergetel. Ya, rada bergetel. Duwe pangkat titik ngono wis mlaku dipincang-pincang sesuk ngono. Baru punya pangkat sedikit saja. Aku itu kuat sekali. Kon gak ngerti aku itu kuat sekali. Lihat kalimat yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Kurang apa ilmunya? Dia punya kekuasaan, dia punya pasukan, dia punya subhanallah. Karunia yang Allah berikan kepadanya. Dikembalikan ada kalimat ini termasuk pengikut yang setia, tentara yang hebat. Saya nggak bisa bayangkan kalau panjenengan dikasih karunia seperti Nabi Sulaiman, kayaknya buka praktek deh. Ya. Ada. Ini semua nikmat, termasuk ilmunya, ketajamannya, kedahsyatannya. Ada min fadli Rabbi. Ada min fadli. Semua yang aku miliki, semua yang aku peroleh itu karunia dari Allah. Gitu. Kalimat ini Pak, kalimat ini Bu, adalah tafsir dari firman Allah, Inna lillah. Berapa ribu kali kita mengucapkan ini? Berapa ribu kali? Terus gak kehitung Mbak. Apalagi pas musim corona. Innalillahi. Itu sedina ping berapa kali. Inna lillah. Kita ini milik Allah. Inna. Semua perkara milik Allah. Ada yang tersisa milik kita. Ada yang tersisa milik kita. Ya. Itu ketawaduan yang sempurna. Kecerdasan akal yang sempurna. Dikembalikan semuanya kepada tanpa sisa. Inna lillah. Kalau orang rumongso bahwa apa yang ada pada dirinya itu bukan miliknya, terus menyombongkan diri, pantes apa ora? Layak enggak? Termasuk tubuh ini tanpa sisa. Katakan tanpa sisa. Termasuk tubuh ini. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu kita dengar ada teman kita, ada ustadz kita kecelakaan, anggota badannya hilang satu misal kakinya patah atau kakinya diamputasi, tangannya diamputasi, kita bilang apa? Innalillahi wa alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah tanpa sisa. Kudu ngerti Pak. Itulah orang yang cerdas. Itulah orang yang berilmu, dan ini wajib bagi kita semuanya untuk memahami masalah tersebut. Wajib bagi kaum muslimin untuk mengerti masalah tersebut. Sehingga pintu-pintu kesombongan sekecil apapun itu akan tertutup dan tidak memberikan peluang kecongkaan, ujub dan sejenisnya di dalam dirinya. Makanya Nabi Sulaiman mengembalikan kalimat ini dengan dua kata. Yang pertama, beliau tempatkan, beliau posisikan seluruh kenikmatan yang ada itu merupakan karunia dari Allah. Ada min fadli Rabbi. Yang kedua, beliau posisikan, beliau jadikan semua nikmat yang ada itu sebagai ujian. Ini langkah yang begini. Ya. Jadi setelah diposisikan apa yang dimiliki itu bukan miliknya, ini karunia Allah. Ini amanah dari Allah, ini titipan dari Allah Ta'ala. Pintu kesombongan tertutup rapat sudah. Karena beliau melucuti semua yang ada itu bukan dari dirinya dan bukan miliknya, dikembalikan kepada Allah. Setelah itu yang kedua apa? Dia berduani. Ini semua peristiwa
kesuksesan, ketaatan, kesetiaan pasukan yang begitu menakjubkan, itu ujian dari Allah untukku. Ini kedalaman ilmu. Coba, siapa di antara kita yang bisa memposisikan nikmat itu sebagai ujian? Umumnya orang itu nikmat diposisikan sebagai apa? Terus karunia dong, terus nikmat rezeki, mungkin berkat perjuangan, mungkin karena tahajudku, mungkin karena bacaan. Dia lupa. Lihat bagaimana kamu diuji Allah dengan kenikmatan itu, dengan kemampuan itu, dengan skill yang Allah berikan kepada. Lihat bagaimana untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman.